Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani al-kiram rahimani wa iyyakum, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kalian untuk mengawali hari kita dengan ketaatan kepadanya. Semoga hari ini kita terus diberikan kemudahan untuk bisa selalu melaksanakan ketaatan kepadanya dan dijauhkan dari segala penghalangnya dan dimaafkan bila ada kesalahan dan diampuni bila ada dosa-dosa yang kita lakukan dari kemaksiatan dan kelalaian. Demikian juga dengan hari-hari lainnya, dan semoga kita senantiasa jadikan istiqomah di atas iman, berjumpa dengannya dalam keadaan demikian dan dia ridho pada kita sekalian. Kita masih bersama faedah yang kita ambil dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Asy-Syar'iyyah yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Dan pada pagi ini kita masuki bab yang ke-30, yaitu babun nahyi an tasdiqi ahlil kitab wa takdzibihim. Bab larangan dari membenarkan apa yang disampaikan ahli kitab dan juga mendustakan berita mereka. Bab ini secara khusus adalah adab yang diajarkan oleh syariat kepada kita sekalian, orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada Al-Quran serta mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terkait terhadap berita yang terdapat dalam kitab-kitab Allah yang pernah Allah turunkan sebelum Al-Quran dan masih ada di tangan manusia, yaitu di tangan ahli kitab, khususnya Taurat dan Injil. Bagaimana sikap kita? Di mana Allah Subhanahu wa taala sebelumnya sudah memberitakan kepada kita sikap yang wajib dimiliki secara umum. Dan ini Allah sebutkan secara berulang. Dan Allah sebutkan pertama kali sebagai ciri dari ciri takwa di surat Al-Baqarah. Allah menyebutkan di ayat yang keempat, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik. Orang bertakwa di antara sifat yang dimiliki adalah mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Al-Qur'an, dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu dari para nabi. Dan sebagaimana kita ketahui, kitab-kitab yang pernah Allah turunkan sebelum Al-Quran yang masih ada sampai akhir zaman insyaAllah adalah Taurat dan Injil. Namun Taurat dan Injil yang ada sekarang ini tidak sebagaimana Taurat dan Injil yang pernah Allah turunkan akan kemurniannya dalam segala hal. Di mana Taurat Allah turunkan dengan bahasa Ibrani dan Injil dengan bahasa Suryani. Namun dengan berlalunya zaman, kemudian bahasa yang terdapat dalam Taurat berubah. Demikian juga dengan Injil. Tolong. Oleh karena di sini, sebagai bentuk iman kepada kitab-kitab yang pernah Allah turunkan sebelum Al-Quran, maka Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana sikap kita terhadap kitab-kitab tersebut. Dan dalam bab ini akan disebutkan hal tersebut. Beliau penulis Hafidh Ta'ala menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Baqarah ayat yang ke-137. Qulu amanna billah
وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Allah dalam ayat yang mulia ini membimbing kita orang yang beriman kepadanya dan kepada Al-Quran untuk berikrar. Apabila kita mendapati ayat-ayat semacam ini, maka hendaklah kita perhatikan. Karena ini sebagai bentuk pengamalan dari ayat-ayat Allah. Di antaranya Allah sebutkan di surat Al-Baqarah juga ayat 121. Yaitu walladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami beri kitab mereka itu lalu membacanya haqqa tilawatih. Haqqa tilawatih yaitu qiraah tadabbur. Membaca dengan tadabbur. Apa itu tadabbur? Memahami makna, berhenti pada ayat-ayat yang penting, kemudian mengamalkan apa yang dituntut dan meninggalkan apa yang dituntut. Dari perintah untuk dikerjakan dan dari larangan untuk ditinggalkan. Itu haqqa tilawatih. Apa kata Allah? Ulaika yu'minuna bih. Mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap kitab tersebut. Dan kita, Bapak Ibu sudah berapa lama belajar Al-Quran? Berapa lama Bapak Ibu? Lama ya, sesuai dengan usaha kita masing-masing. Dan kita belajar membaca Al-Quran sejak kecil. Dan sudah berapa lama kita duduk di majlis ilmu yang memfokuskan untuk mendapatkan iman dalam majlis tersebut, untuk mendapatkan ridha Allah, juga sudah lama. Maka sejak itu harusnya kita sudah mulai merubah sikap dari apa yang kita baca khususnya dalam kitab Allah Azza wa Jalla dan apa yang kita dengar dari ilmu. Apa sikap yang berubah? Yaitu dari sikap saya ingin maka saya berbuat, kepada saya berbuat bila Allah ingin. Jadi paham Bapak Ibu? Jadi sebelumnya kita kalau mau berbuat apapun karena saya mau, saya ingin. Itu kan hawa nafsu. Tapi sekarang harus berubah. Sebagai bentuk penerapan dari alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Itu orang-orang yang beri kitab kemudian membacanya dengan sebenarnya membaca. Yaitu apa yang Allah ingin maka saya berbuat. Nanti akan kita sebutkan contohnya insyaallah taala. Demikian juga yang Allah sebutkan di ayat yang lain. Juga di surat Al-Baqarah sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-63. Allah berfirman tentang Bani Israel. Namun secara makna berlaku juga untuk kita. Apa itu? Wa akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ketika kami, kata Allah, mengambil perjanjian dari kalian, yaitu Bani Israel. Dan untuk mengambil perjanjian itu sampai kami angkat Bukit Tur di atas kepala kalian. Ada sebabnya. Allah Jalla wa'ala mengambil perjanjian dari Bani Israel sampai harus mengangkat Bukit Tur di atas kepala mereka.
Apa sebabnya? Mereka kaum yang mudah menyelisihi perjanjian. Bani Israel. Sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan mereka orang-orang yang kurang peduli dengan isi perjanjian. Sampai Allah angkat bukit Tur agar mereka takut dan jadi tunduk. Sekarang apa perjanjiannya? Perjanjian manusia Allah jelaskan dalam Al-Quran. Perjanjian dengan Allah Azza wa Jalla. Pertama di surat Al-A'raf. Allah beritakan kepada kita bahwa kita pernah berjanji kepada Allah. Apa janji kita? Ini yang perlu diingatkan barangkali. Di ayat yang ke-172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ketika kata Allah, Rabbmu Allah Azza wa Jalla mengambil perjanjian dari Bani Israel. Maaf, ketika Rabbmu Allah mengambil dari Bani Adam, dari punggung-punggung mereka, keturunan mereka, dan mengambil persaksian dari mereka atas diri mereka sendiri. Untuk apa bersaksi? Allah katakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Maka mereka menjawab, bala, tentu. Syahidna, kami menyaksikan itu. Maka agar jangan sampai kalian mengatakan pada hari kiamat, sesungguhnya kami ini dari hal itu termasuk orang-orang yang lalai. Ini Allah beritakan bahwa manusia, kita sekalian, ketika belum berwujud fisik seperti ini, ketika masih dalam arwah, sudah diambil perjanjiannya oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu persaksian bahwa Allah adalah Rabb kita. Apa itu Rabb kita? Allah jelaskan tentang kita bersaksi bahwa Allah sebagai Rabb. Di surat Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ustaz, apa hubungannya ayat di surat Al-A'raf tadi dengan surat Al-Baqarah ini? Allah mengambil persaksian dari manusia agar mengakui Allah sebagai Rabb. Sedangkan di surat Al-Baqarah Allah menyuruh manusia agar beribadah kepada Rabb. Butuh penjelasan. Dan Allah jelaskan di ayat yang lain di surat Yasin. Saya yakin jamaah semua hafal. Allah firmankan, alam a'had ilaikum, bagaimana Pak Ibu? Alam a'had ilaikum ya bani Adama alla ta'budu asyaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadza siratun mustaqim. Wahai Bani Adam, bukankah aku telah ambil perjanjian dari kalian agar tidak beribadah kepada syaitan, dan agar karena syaitan musuh yang nyata untuk kalian, dan agar beribadah kepadaku saja, itulah jalan yang lurus. Kita bertanya, kapan kita berjanji kepada Allah? Kapan perjanjian kita diambil oleh Allah? Merasa tidak, Bapak Ibu? Tidak merasa. Maka Allah beritakan di surah Al-A'raf tadi, bahwa Allah telah mengambil persaksian, yaitu perjanjian dari kita semua. Pengakuan bahwa Allah sebagai Rabb. Dan Allah ingatkan di surat Yasin tadi, kita telah diambil perjanjiannya oleh Allah Azza wa Jalla untuk tidak beribadah kepada syaitan. Dan ternyata subhanallah, kalau kita kembali ke surat Al-A'raf, di ayat 173-nya mengatakan,
Au taqulu innama asyraka aba'una min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Atau kalian mengatakan sesungguhnya berbuat syirik itu awalnya orang tua kita dulu, nenek moyang kita. Sedangkan kami ini atau kita ini keturunan mereka setelah mereka. Jadi bukan kami sebenarnya yang berbuat, yang mencetuskan mereka itu. Bukan kami membatalkan perjanjian, mereka itu bukan kami. Lalu apakah engkau ya Allah akan membinasakan kami dengan sebab perbuatan mereka itu membatalkan perjanjian denganmu? Kata Allah, agar jangan sampai kalian berkata begitu nanti dan ternyata terjadi. Oleh karenanya, kita pun dibimbing oleh Allah untuk berikrar kepada Allah, mengulangi ikrar kita. Ikrar apa itu Bapak Ibu? Hah? Ikrar ibadah. Yang merupakan perjanjian kita dengan Allah di kesempatan awal di alam arwah. Dan agar kita tidak lupa, ikrar itu senantiasa diulang dalam salat kita, wajib dan sunnah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diulang-ulang. Kami akan ibadah kepadamu ya Allah, hanya kepadamu ya Allah, dan demikian juga kami hanya kepadamu minta pertolongan. Kemudian Allah bimbing juga, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami kepada jalan yang lurus itu. Apa jalan yang lurus? Ibadah tadi, surat Yasin. Wa an'buduni hadza siratun mustaqim. Itu perjanjiannya. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan isi perjanjian manusia dengan Allah di dalam kitab yang Allah turunkan. Setiap kitab yang Allah turunkan sampai Al-Quran ini semuanya menjelaskan tentang isi perjanjian apa saja yang harus dilakukan manusia dalam hidup. Sehingga perbuatan itu disebut dengan ibadah, sudah menaikkan perjanjian dengan Allah. Namun Bani Israel, mereka kaum yang seperti itu. Karena Allah Azza wa Jalla hikmahnya di surat Al-A'raf juga di ayat sebelumnya, ayat 171 menyebutkan, wa id nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatu wa dhannu annahu waqi'un bihim. Khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Perhatikan Bapak Ibu, subhanallah. Ini di antara bentuk ijaznya Quran. Surat Al-Baqarah yang disebutkan tadi, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Bunyinya mirip tidak dengan ayat ini? Mirip. Ditutup dengan khudzu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ambil apa yang telah kami berikan kepada kalian, yaitu kitab ini, biquwwatin, dengan segala kemampuan kalian, wadhkuru ma fihi, dan senantiasa ingat apa yang ada di dalamnya agar kalian bertakwa. Ini definisi takwa. Yaitu mengambil petunjuk Al-Quran, kitab Allah Azza wa Jalla, Al-Quran, dengan segala kemampuan kita, kemudian selalu ingat isi Al-Quran dalam kehidupan kita. Apakah sekedar ingat? Tidak. Karena makna az-zikru itu mengingat peringatan, isi perjanjian, kemudian menunaikannya. Oleh karenanya, kita sudah masuk dalam fase membaca Al-Quran dengan tadabbur. Maka khususkan waktu, sebenarnya saya sebutkan, khususkan waktu membaca Al-Quran walau satu ayat setiap hari, dan tidak usah lama. Cukup 5 menit, 10 menit, itu akan melekat ingatannya dan diulang. Baca, kemudian ambil maknanya, lalu simpan dalam memori kita. Simpan dalam benak kita. Itu akan menjadi ilmu. Jadi baca sedikit demi sedikit untuk ayat, apa maknanya, makanya perlu pendamping untuk menjelaskan mana ayat. Dan alhamdulillah banyak terjemah tafsir Quran.
Kemarin saya membeli untuk seorang tafsir Quran, terjemah dari Al-Lubab min Tafsir Ibnu Katsir, itu ringkasan bagus kitab ini, 10 jilid, harga aslinya 180, nego diskon sampai harga 1.450.000. Bagus sekali kitab ini. Kalau belum memiliki rezeki, ya minta pada Allah SWT agar digunakan rezeki untuk mengisikan penghasilan agar bisa membeli kitab semacam ini. Satu ayat kita baca, simpan di memori kita. Jangan banyak-banyak, seperti orang baru sembuh dari sakit. Apa namanya itu Bapak Ibu? Kemaruk ya. Begitu ya. Jadi makannya pengennya banyak. Ya akhirnya apa itu? Terlalu kenyang. Orang Cirebon. Samlekaran. Iya. Nah, dia tidak bisa apa-apa. Jangan. Ilmu itu butuh sedikit-sedikit, simpan. Nanti kalau sudah tersimpan, dalam kehidupan kita akan diingatkan oleh Allah. Ingat selalu apa yang tersimpan. Contoh, ketika kita sedang ngobrol, misalkan di antara jamaah di sini, Fulan, lihat Bapak Fulan tidak? Saya sudah lama tidak lihat beliau di masjid. Oh iya, saya lihat beliau memang sibuk, bisnis saya sudah mulai maju. Kira-kira berita itu cukup tidak? Cukup, tapi syaitan membantu. Sejak saat itulah dia jarang ke masjid. Sejak saat itulah cukup. Kita katakan cukup. Loh, saya mau menjelaskan cukup. Mengapa mengatakan cukup? Ingat ayat yang pernah kita baca. Allah firmankan surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'da dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Demikian. Ayat larangan tentang udzon, tajassus dan ghibah. Itu wazkuru ma fihi. Diterapkan. La'allakum tattaqun, itulah bentuk takwa. Ada gambaran Bapak Ibu? Maka kitab Allah yang turunkan itu menjelaskan isi perjanjian. Semuanya pada kita sekalian. Termasuk di sini terhadap ahli kitab. Oleh karenanya mereka menyebut Taurat dengan Al-Ahdul Qadim. Menyebut Injil dengan Al-Ahdul Jadid. Atau kalau bahasa kita apa itu? Perjanjian lama, perjanjian baru. Oh, begitu saja. Mengapa kitab mereka itu disebut dengan perjanjian? Iya. Ini ayat yang menjelaskan kepada kita. Bahwa kitab yang turunkan itu isinya adalah menjelaskan tentang perjanjian kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau begitu disepelekan tidak kitab Allah ini? Tidak boleh. Karena panduan untuk kita menunaikan perjanjian kita kepada Allah. Poin-poinnya apa saja. Jangan sampai menyisihi. Demikian. Kita kembali. Bani Israel itu sifat mereka. Menyisihi. Dari perjanjian yang sudah Allah ikat dengan mereka. Oleh karena mereka disebut dengan ahli kitab. Karena kaum yang diberi kitab oleh Allah Azza wa Jalla. Namun, seperti yang disebutkan tadi, dengan berjalannya waktu, mulailah terjadi penyimpangan pada mereka. Maka Taurat mulai diubah bahasanya. Dan bahasa mengikuti di mana mereka tinggal. Namun, sebagian dari mereka masih menggunakan bahasa asli. Bahasa asli Ibrani. Ini saya tidak bawa HP-nya. Saya dapat kiriman dari teman membandingkan indah mana antara bacaan Quran dengan bacaan orang-orang Yahudi terhadap Taurat. Bernada sama, bernada. Seperti kita. Metode membaca Taurat mereka dengan bahasa asli Ibrani. Masih dilestarikan oleh sebagian mereka. Namun isinya sudah diubah. Seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla banyak ayat dalam kitabnya,
di surat Al-Baqarah dan yang lainnya. Termasuk juga Injil. Maka di negeri manapun, bahasa manapun, maka Injil bahasanya mengikuti bahasa tersebut. Dan dari situlah kita tidak tahu mana yang masih asli firman Allah dan mana yang sudah perubahan ucapan manusia, tidak tahu. Sehingga kita tidak tahu mana yang masih benar, mana yang dusta. Oleh karenanya Nabi kita SAW ketika mengetahui dan mendapatkan berita dari wahyu, demikianlah keadaan ahli kitab, memberikan petunjuk kepada umatnya sikap terhadap isi kitab ahli kitab, terhadap isi Taurat dan isi Injil. Bahkan beliau pernah menunjukkan langsung ketika salah seorang sahabatnya membuka kitab Bani Israel, yaitu kitab dari Yahudi, dibuka, dibaca, beliau menunjukkan tidak suka dengan terlihat merah mukanya. Karena kulit beliau putih. Ya, ketika marah terlihat dari wajahnya berubah warnanya menjadi merah. Kemudian memarahinya dan mengatakan, "Lau anna Musa hayyan ma wasi'ahu illa taba'ani." Atau kama qala sallallahu. Seandainya Musa alaihissalam hidup di hari ini, maka tidak ada kesempatan baginya untuk dia lakukan kecuali harus mengikutiku. Harus mengikuti beliau sallallahu. Dan kitabnya tidak lagi berlaku. Oleh karena penulis Hafidz Ta'ala menyebutkan beberapa riwayat di sini tentang menjelaskan itu sikap kita kepada berita-berita yang terdapat dalam kitab sebelumnya. Mungkin kita bertanya, mengapa penulis Hafidz Ta'ala menyebutkan bab ini dalam kitab ini? Yaitu Kitabul Ilm, tentang ilmu dalam larangan-larangan. Jawabannya adalah karena kitab itu sumber ilmu. Dan seluruh ilmu yang hakiki, apa yang diambil dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita tidak memahami, seperti yang terjadi pada sebagian orang-orang yang jahil, bahwa apabila kitab adalah kitab Allah, maka diambil ilmunya. Bukan hanya Al-Quran, masuk Taurat dan Injil. Yang menjadikan kitab-kitab itu juga menjadi dasar dari ilmu. Namun ketika didudukan, dibandingkan antara kitab-kitab itu dengan Al-Quran, baru akan nyata banyak terjadi penyimpangan dalam kitab-kitab tersebut. Yang berbeda dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran dijamin langsung oleh Allah Azza wa Jalla penjagaannya. Allah firmankan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Ya, kamilah yang menurunkan az-dzikra yaitu Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Dan penjagaan Al-Quran dengan adanya orang-orang pilihan Allah dan keluarganya. Oleh karenanya bersyukurlah bagi siapapun yang dimudahkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang pilihan tersebut dan keluarganya. Siapa mereka? Ahli Quran. Ahli Quran ada banyak macam. Bukan satu macam. Yang pertama, ahli Quran itu adalah orang yang hafal Quran semuanya dan paham maknanya, serta mengamalkannya, mengajarkannya. Ini ahli Quran. Itu bertingkat keutamaan mereka. Yang kedua, ahli Quran adalah mereka yang tidak hafal seluruhnya, tapi memahami makna yang terkandung di dalamnya, mengamalkannya dan mengajarkannya.
Yang ketiga, ahli Quran hafal Al-Quran, ya, memahami sebagian maknanya, mengamalkannya, mengajarkannya. Yang keempat, hafal Al-Quran, tidak paham maknanya. Amalnya sesuai dengan apa yang dia dapati, tapi dia mengajarkannya. Yang kelima, termasuk kata sebagian ulama, ahli Quran adalah mereka yang beriman terhadap Al-Quran, mau mempelajarinya, mau membacanya, dan mau mengamalkannya. Ini yang kelima. Maka yang mana kita? Oleh karena kata Nabi SAW, An-nas arba'atun. Manusia ada 4 macam. Itu bukan ini yang saya maaf. Kunu aliman wa muta'alliman wa la takunu salafah. Jadilah orang yang mengajarkan ilmu atau belajar ilmu, dan jangan jadi yang ketiga. Jadi hanya kita punya ikatan dengan kitab Allah Azza wa Jalla, apakah sebagai pengajarnya atau yang belajarnya. Tapi kita juga sabdakan SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Orang terbaik dari kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nah, itu macam-macamnya. Karena dia akan dijadikan sebagai orang pilihan Allah. Dan dengan mereka inilah Allah menjaga Al-Quran. Ya. Sehingga walaupun ada perubahan satu harokat, akan paham. Ini tidak benar. Kita saja orang awam yang mau belajar membaca Quran, belajar membacanya saja, atau biasa membaca Al-Quran rutin, walau tidak hafal. Ketika ada seorang membaca satu ayat, lalu ada harokat yang dia keliru. Contohnya, di surat Az-Zariyat misalkan, firman Allah Azza wa Jalla, Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramun. Kita pernah baca mukramun. Perasaan baca, saya baca mukramin. Nah, terjadi apa itu? Pengingkaran. Maka setelah itu dia akan kembali pada mushafnya buka. Oh iya betul, keliru yang dia baca tadi. Kan begitu. Atau ketika, oh benar, berarti saya yang salah. Itu minimal. Itulah ahli Allah Azza wa Jalla. Walau kadar yang paling minimal. Maka Nabi kita sabdakan SAW, khairukum, orang yang terbaik. Maka usahakan kita agar diakui oleh Allah Azza wa Jalla termasuk ahlinya. Kata Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, Inna lillahi ahluna min ahlil ard. Ahlallahum al-Quran wa khasatuhu. Sehingga Allah punya keluarga dari penduduk bumi ini. Keluarga Allah adalah ahli Quran. Dan mereka orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka para penjaga Al-Quran. Dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita dimudahkan untuk menjadi ahlinya. Makanya adakan usaha untuk kita. Punya jadwal membaca rutin dan punya jadwal membaca tadabbur, juga punya jadwal untuk menghafal. Walau kemudian ajal datang kita belum bagaimana sempurna, kita berharap Allah Azza wa Jalla mengakui kita masuk dalam golongan tersebut. Kemudian kita lanjutkan faedah sedikit tadi, qiraat tadabbur. Maka dari situ kita akan memahami
Nah, di antara bentuk tadabbur itu adalah seperti yang kita contohkan tadi. Bila kita mendapatkan ayat-ayat perintah, maka kita berhenti. Apa yang Allah inginkan dari perintah ini dari saya? Bila kita mendapatkan larangan, kita akan berhenti. Apa yang harus saya hindari dari larangan ini? Seperti itu. Sehingga paham, oh kalau ayat itu bunyinya begini, berarti ayat ini perintah. Kalau bunyinya begitu, berarti larangan. Kalau ada kisah, berarti bukan sekedar hiburan, tapi ada makna. Paham? Metode-metode ayat Quran yang Allah sampaikan dalam menjelaskan petunjuk kepada manusia. Baik, barakallahu fikum. Maka ketika kita mendapati kitab-kitab yang ada selain Al-Quran, yang sudah demikian keadaan mereka, dan kitab tersebut, Nabi kita SAW menyampaikan kepada kita sekalian sikap seperti yang disebutkan dalam hadis berikut ini yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan kana ahlul kitab yaqra'una at-Taurah bil Ibraniyah wa yufassirunaha bil Arabiyyah li ahli Islam. Ahli kitab mereka dulu membaca Taurat dengan Ibraniyah dan menafsirkannya dengan bahasa Arab untuk ahli Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, bila mendapatkan ayat dari Taurat atau misalnya dari Injil, apa kata beliau? La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Apabila kalian mendapatkan berita dari ahli kitab yang disandarkan kepada kitab mereka, jangan dibenarkan dan jangan didustakan. Wa qulu, tapi tanggapi ayat itu dengan qulu amanna billah wa ma unzil. Ayat ini, itu surah Al-Baqarah ayat 136. Katakan kami beriman kepada Allah dan apa yang telah Dia turunkan. Ini petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di muqaddimah tafsir beliau, kita apabila membaca kitab jemaah, penting membaca muqaddimah, jangan dilewat. Karena kebiasaan kita kalau membaca kitab, muqaddimahnya dibaca atau tidak? Dilewat. Itu kebiasaan kita. Padahal muqaddimah itu penjelasan dari penulis beberapa hal. Karena muqaddimah kadang dituliskan sebelum menulis buku. Kadang dituliskan setelah menulis buku. Sehingga kita tahu, apabila dituliskan sebelum menulis buku, berarti penjelasan maksud dituliskannya buku ini. Jika dituliskan setelah menulis buku, merupakan kesimpulan. Jadi penting, gambaran buku tersebut. Dan di antaranya adalah batasan-batasan atau penjelasan istilah-istilah dan semisalnya. Saya ambil contoh. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Kabair. Beliau menuliskan dalam muqaddimahnya definisi kabair, batasannya. Termasuk juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan dalam muqaddimah kitabnya Bulughul Maram tentang beberapa istilah. Dikatakan apabila aku sebutkan dikeluarkan oleh 7, maka maksudnya ini. Bila disebutkan 5, maka ini. Bila disebutkan muttafaqun alaih, maka ini dan ini. Begitu. Ini gambaran. Sehingga jangan disia-siakan muqaddimah. Dan termasuk Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, belum jelaskan muqaddimah walaupun panjang. Subhanallah. Muqaddimahnya sendiri hampir 1 jilid. Belum menjelaskan di antaranya sikap yang harus ada pada kita terhadap berita Israiliyat. Berita Israiliyat adalah berita tentang Bani Israel yang bersumber dari mereka, baik terdapat dalam kitab mereka atau di luar kitab mereka. Apa itu? Yang pertama, bila kita dapati pembenarannya dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi SAW, maka wajib kita membenarkannya. Contohnya, Allah menjelaskan di surat Al-Baqarah terjadi kisah
perintah disembelihnya sapi betina. Kemudian diambil satu bagian tubuh sapi tersebut untuk dipukulkan kepada mayit korban pembunuhan di antara mereka. Dipukulkan, lalu bangun mengatakan, qatalani fulan, yang membunuhku adalah fulan. Nah, sebelumnya tidak diketahui siapa pembunuhnya, sehingga terjadi keramaian. Lalu muncul di kisah yang lain di Bani Israel bahwa yang dipukulkan adalah ekornya, satu riwayat. Yang lain mengatakan kakinya, yang lain mengatakan ininya, macam-macam. Mana yang dibenarkan? Yang dibenarkan hanya berita terjadi perintah penyembelihan sapi betina, kemudian dipukulkan sebagian tubuhnya kepada mayit dari korban pembunuhan. Itu saja. Dan Al-Quran benarkannya. Adapun tentang ekornya yang dipukulkan dibenarkan tidak? Dibiarkan. Dibiarkan. Karena itu tambahan. Yang kedua, apabila Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW mendustakan berita mereka, maka wajib didustakan. Apa contohnya? Contohnya bahwa Nabi Isa AS adalah anak Allah Azza wa Jalla. Itu berita mereka. Dan Allah dustakan, maka wajib mendustakan. Dan yang ketiga, apabila Al-Quran dan Sunnah tidak menyebutkan pembenarannya atau pendustaannya, maka kita tidak mendustakan, tidak juga membenarkan. Seperti hadis ini. La tusaddiqul kitab wa la tukadzibuhum. Jangan dibenarkan, jangan didustakan. Diperinciannya seperti tadi oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Lalu bolehkah kita menyampaikan berita Bani Israel, Ustaz? Apabila Al-Quran dan Sunnah benarkan, silahkan. Tapi kalau mendustakannya, jangan. Nah, sekarang masalahnya yang ketiga. Tidak dibenarkan, tidak didustakan, tapi beritanya ada. Contohnya, ada seorang nabi bernama Daniel diutus di Yaman. Lalu ada kisahnya. Ada nama nabi lain demikian-demikian. Boleh tidak? Kata Nabi SAW, Ballighu anni walau ayah, wa hadithu an Bani Israel wala haraj. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, dan ceritakan tentang Bani Israel, jangan merasa berat, tidak mengapa. Kalau itu, tidak ada pembenarannya dalam kitab dan sunnah, dan tidak ada pendustaannya. Tapi jangan dibenarkan, jangan didustakan. Kisah itu diambil hanya untuk menguatkan saja dari berita yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Contohnya kisah belajarnya Nabi Musa AS yang kini kita sebutkan dengan seorang laki-laki alim yang disebut dengan Khadir, atau kita kenal dengan Khidir. Apakah beliau Nabi atau bukan? Allah tidak menyebutkan beliau Nabi atau bukan. Nabi kita pun tidak menyebutkan sallallahu alaihi wasallam beliau Nabi atau bukan. Tapi disebutkan dengan rajulun alim. Lalu mereka menyebutkan Nabi. Jangan dibenarkan, jangan didustakan. Namun kemudian sebagian kaum dari kaum muslimin berlebihan sikap terhadap beliau alaihissalam. Bahkan yang melampaui batas, beliau belum mati sampai sekarang. Ada tidak beritanya beliau belum mati? Dari kitab dan sunnah? Tidak ada. Maka kita wajib kembali kepada petunjuk dasar ayat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap dia pasti mengalami mati, selesai. Kecuali Allah mengkhususkan seperti Nabi Isa alaihissalam. Inni mutawaffika wa rafi'uka. Aku, kata Allah, mewafatkanmu dan mengangkatmu. Mewafatkan kehidupan sampai sekarang. Dan mengangkatnya. Maka ulama menyebutkan mutawaffika bukan mematikan, tapi mewafatkan yaitu menyempurnakan hidupnya. Dan nanti akan diutus kembali. Di akhir zaman, seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW, banyak hadis beliau yang sahih tentang masalah tersebut. Ini hadis yang pertama tentang petunjuk Nabi SAW sikap terhadap berita Bani Israel. Kemudian beliau katakan juga wa Namlah ibn Abi Namlah al-Ansari
anna abahu akhbarahu bainama huwa jalisun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa rajulun minal yahud. Dari Namlah bin Abi Namlah al-Ansari, seorang sahabat dari Ansar, bahwa ayahnya memberitakan kepadanya ketika beliau sedang duduk-duduk di samping Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang dari Yahudi. Yahudi kadang datang kepada Nabi SAW untuk menguji. Dan tidak sedikit dari mereka terkena bumerang mereka sendiri. Akhirnya beriman. Seperti seorang ahli ilmu dari Yahudi, yaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Di awalnya menguji Nabi SAW dengan mengatakan, kalau benar, aku akan bertanya kepadamu. Kalau engkau bisa menjawabnya, berarti betul engkau Nabi. Kalau tidak, maka engkau dusta. Lalu dijawab oleh Nabi SAW sesuai dengan yang ilmunya dimiliki. Beriman akhirnya. Ini terjadi. Dan sering orang-orang Yahudi menguji Nabi SAW. Di antara dalam hadis yang mulia ini. Tapi tidak sedikit dari mereka kemudian berlalu mengingkari. Tidak mau beriman. Datang dan berkata, hal takallama hadil janazah? Apakah jenazah ini bicara? Uji. Orang mati kok bicara. Faqala Rasulullah SAW, Allahu a'lam. Ini petunjuk untuk kita sekalian. Jenazah bicara masalah gaib. Dimatakan Allahu a'lam. Ini sikap yang harus kita ambil. Rasulullah SAW yang mulia saja ketika tidak mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, dikatakan Allahu a'lam. Dan ini syiar yang melekat dengan ahli ilmu. Faqala al-Yahudi, maka Yahudi mengatakan, ana ushidu anna tatakallam. Aku bersaksi jenazah ini bicara. Faqala Rasulullah SAW, ma haddatsakum ahlul kitab fala tusaddiqu wa la tukadzibuhum. Maka beliau pun berkata pada para sahabatnya, ini dalam rangka Yahudi ini, mengapa bertanya begini ketika berada di bagian sahabatnya? Istilah psikologi apa itu? Siwar ya. Perang pemikiran. Jadi membuat rancu pemikiran para sahabat. Kalau rancu bagaimana? Ragu meninggalkan Nabi SAW. Itu mereka kebiasaan Yahudi dari zaman dulu. Maka Nabi SAW langsung menyampaikan sikap kepada para sahabatnya agar tidak terbawa kerancuan yang bawa Yahudi. Apa kata beliau? Ma haddatsakum ahlul kitab fala tusaddiqu wa la tukadzibuhum. Apa yang sampai pada kalian berita dari ahli kitab, jangan dibenarkan, jangan didustakan, biarkan. Dan katakan wa qulu amanna billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi fa in kana haqqan lam tukadzibuhum wa in kana batila lam tusaddiquhum. Apabila kalian mengucapkan ini, yaitu amanna billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi, jika beritanya itu benar, maka kalian tidak mendustakannya, dan jika beritanya batil, kalian tidak membenarkannya. Ini petunjuk namanya. Sikap terhadap suatu. Dan yang seperti ini yang harus kita cari dalam ilmu. Karena ilmu yang kita cari itu agar kita bisa bersikap dengan benar. Sikap yang Allah ridha. Karena hidup ini adalah ujian. Hidup adalah ujian. Allah firmankan di surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa dari kalian yang paling baik amalnya. Siapa yang paling baik amalnya. Dan amal itu terkait dengan sikap kita. Bagaimana sikap kita? Yaitu amal kita ketika mendapatkan ujian seperti ini. Nah, ini termasuk petunjuk beliau selawatan ketika mendapati ahli kitab seperti itu. Namun ketika tidak paham dengan sikap seperti ini, dan ini disebut dengan manhaj.
Seseorang dikatakan ahli dalam Quran. Ini yang kita sebutkan ahli Allah tadi. Ahli dalam Quran. Tapi ternyata tidak bisa bersikap. Bahkan sikapnya bertentangan dengan Al-Quran. Itu yang banyak terjadi. Contoh. Mungkin semua tahu. Berita. Orang dikatakan ahli dalam Al-Quran mengatakan boleh mengucapkan selamat hari raya suatu kaum khususnya di bulan ini. Membawakan dalil tidak? Membawakan karena memang ahli dalam Al-Quran. Membawakan dalil. Dalilnya di surat Maryam. Dalilnya di surat Maryam. Allah menyebutkan di surat Maryam ayat yang ke-33. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Keselamatan, salam. Ucapan selamat. Untukku, siapa untukku? Nabi Isa alaihissalam. Pada hari aku dilahirkan, itu dalilnya. Salam untukku pada hari aku dilahirkan. Di sini jemaah sekalian, rahimani wa iyyakum. Apabila seseorang memahami Quran dengan hawa nafsu, Allah simpangkan. Tapi bila memahami Quran dengan iman dan dasar-dasarnya itu ilmu terkait dengan Quran, maka Allah berikan petunjuk. Para ulama menjelaskan ayat ini dan Imam Ibnu Katsir rahimahullah di sini adalah penjelasan dari beliau dan ketika beliau masih bayi. Penjelasan dari beliau dan ini mukjizat yang Allah berikan pada beliau bahwa ini menunjukkan akan sikap ubudiyahnya, bukan sikap uluhiyah. Apa bedanya sikap uluhiyah dengan sikap ubudiyah? Jemaah. Sikap uluhiyah artinya sikap dia sebagai sembahan. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu sikap uluhiyah. Menjelaskan Allah sebagai ilah. Di sini dijelaskan wassalamu alaik, keselamatan untukku. Aku butuh keselamatan. Siapa yang memberikan keselamatan? Allah. Itu sikap ubudiyah. Apa ubudiyah? Penghambaan. Dan dijelaskan di ayat yang lain di surat Ali Imran, di surat Al-Maidah, Allah jelaskan panjang tentang sikap ubudiyah dia. Namun diambil petunjuk yang menyimpang. Seandainya betul ini ucapan salam, bolehnya mengucapkan salam atau selamat khusus kepada Nabi Isa alaihissalam. Di hari kelahiran beliau, kepada beliau. Tapi bukan juga dalil bolehnya mengucapkan selamat hari lahir. Ini penjelasan bahwa Allah menjaga beliau ketika beliau lahir. Dan di sini juga penjelasan kata Imam Ibnu Katsir Ta'ala bahwa Nabi Isa alaihissalam menjelaskan, aku membutuhkan keselamatan dari Allah saat aku lahir, saat aku mati, dan saat aku dibangkitkan. Dan semua kita butuh itu. Keselamatan dari keburukan. Namun diambil petunjuk yang menyimpang. Bolehnya mengucapkan selamat kepada yang merayakan. Wala'iyadzubillah. Sehingga inilah yang perlu kita berhati-hati. Agar jangan sampai keliru dalam bersikap. Kita diuji dengan itu. Dan Nabi kita SAW menyebutkan dalam hadis yang dibawakan tadi, menjelaskan sikap kita kepada ahli kitab. Sikapnya kepada berita kitab mereka. Kalau pada Quran harus demikian. Ini yang harus kita pahami, sehingga kita harus berhati-hati dalam mengikuti
ucapan-ucapan manusia karena akan terkait dengan sikap kita. Bila keliru maka akan menjadi keburukan untuk kita, dan bila benar dan diridhai Allah Azza wa Jalla itu menjadi keberuntungan untuk kita sekalian. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita dari penyimpangan dan maafkannya dan mengampuni dosa-dosa kita sekalian dan memberikan kita keberkahan dari apa yang kita pelajari dan melakukan untuk bisa mengamalkannya dan istiqomah di atasnya. Ini barangkali faedah yang bisa kita ambil, dan barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilakan Bapak Ibu. Silakan. Di titik akhir. Di situ ketika Nabi Nuh dan para pemirsa di dalam kapal, di mana kaumnya mengeluh. Di situ tikus banyak yang makani kayu. Kemudian Nabi Nuh dapat wahyu untuk memukul kening daripada harimau. Ketika diketuk keningnya, lalu keluarlah kucing. Kemudian mengeluh juga banyak kotoran masih binatang. Kemudian dapat wahyu juga untuk menutup kepala kening gajah. Lalu keluarlah babi. Nah, akan tanyakan bagaimana pemahaman itu menurut para ahli ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Baik, ya. Yang kedua, anak pernah dengar bahwasanya dalam COVID dikutus selain dari kera itu menjadi babi. Kalau kera kita kata makum karena masalah sahabat langganan hari Sabtu. Nah, yang masalah babi ini apakah benar ada konteksnya kenapa dikutus menjadi babi? Baik, barakallahu fikum. Yang pertama, itulah di antara contoh berita Israiliyat. Dan Al-Imam Ibnu Katsir Ta'ala menyebutkan dalam kitabnya riwayat-riwayat Israiliyat sebagai penjelasan kepada kita bahwa tentang ayat ini ada riwayat dari Bani Israel demikian. Oleh karena tadi yang pernah kita sebutkan dan sebelumnya pernah kita sebutkan, apabila kita membaca satu kitab yang diterjemahkan, jangan ditelan mentah-mentah. Karena namanya penerjemah itu umumnya menerjemahkan apa yang ada dalam kitab secara bahasanya begitu. Sehingga kita membacanya tidak paham. Tidak paham. Yang namanya terjemah itu adalah mengalihkan bahasa dan memahamkan. Sehingga kita ketika membaca terjemah suatu kitab, kita paham maksudnya. Oleh karenanya, wawasan seorang penerjemah itu berpengaruh bagi kita. Kalau dia akidahnya menyimpang, akan bawa kita pada penyimpangan. Walaupun kitabnya kitab dari para ulama kita. Tergantung bagaimana akidah dan manhajnya. Sehingga perlu kita lihat siapa penerjemahnya. Dan apabila kita mendapatkan penerjemahan seperti itu, hendaknya penerjemah mencantumkan di bawahnya tanda keterangan bahwa ini di antara berita Israiliyat yang tidak disebutkan pembenarannya dalam kitab atau sunnah. Atau juga disebutkan riwayatnya riwayat yang gharib atau riwayat yang demikian. Dijelaskan kan, oh berita ini tidak usah diambil. Ya kita punya sikap langsung. Nah ini termasuk berita yang berasal dari Bani Israel. Al-Quran tidak menyebutkan proses penciptaan tikus, kucing, dari mana, bagaimana tidak disebutkan. Ya kan? Demikian juga dengan Rasulullah. Maka sikapnya tadi. Qulu amanna bihi. Wa ma unzila. Dan seterusnya. Ini diantara bentuknya. Yang kedua tadi tentang Bani Israel diazab oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ini dengan diubah dengan babi. Allah menyebutkan di dalam banyak ayat tentang mereka itu. Ketika perbuatan mereka menyimpang atau tidak peduli dengan apa yang diingatkan oleh para nabi yang Allah utus kepada mereka, maka Allah melantat mereka dan berubah mereka menjadi babi. Menjadi kera. Tentang mereka diubah juga menjadi babi, disebutkan di ayat yang lain. Kalau surat Al-Baqarah kita dapati menjadi kera, termasuk surat Al-A'raf.
Di firman Allah Azza wa Jalla surat Al-Maidah ayat yang ke-60, Allah berfirman, "Qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika masubatan 'inda Allah, man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut ulaika syarrun makana wa adallu 'an sawa'is sabil." Katakan wahai Muhammad SAW, maukah kalian aku beritakan tentang keadaan yang lebih buruk dari itu balasannya di sisi Allah? Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dimurkai dan dijadikan sebagai kera dan babi. Dan mereka lah penyembah taghut. Itulah kedudukan terburuk bagi manusia dan jalan yang paling sesat. Siapa? Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, Yahudi atau Bani Israel. Jadi tidak hanya diubah menjadi kera, tapi juga menjadi babi. Dan ini disebutkan oleh sebagian ulama dalam kisahnya dalam tentang mereka ketika mereka menyimpang dari perintah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Itu yang terjadi pada mereka. Demikian Allah. Masih ada Bapak Ibu, silakan. Tidak ada? Saya kira demikian. Mohon maaf atas kesalahan dan keliruan. Semoga maafkan semua dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dari penyimpangan, tetap menjaga kita dalam kebaikan dan petunjuknya dan tetap istiqomah di atasnya sampai kita berjumpa dengannya dalam keadaan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.